Sebagai aktivis perempuan, bagaimana tanggapan Ibu Lena terkait kasus ini? Bisa dijelaskan, Ibu? Baik, pertama mungkin saya ingin menyatakan bahwa saya sangat menyesali kejadian ini. Saya mengecam keras kejadian ini. Memang kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja ya, bisa terjadi dimanapun itu, baik di dalam ranah personal maupun di dalam rumah ataupun di luar rumah seperti itu, di ruangan mana saja atau di tempat manapun itu, dan bisa dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja. Akan tetapi harus kita garis bawahi bahwa di dalam kasus ini sangat miris sekali karena pelaku adalah seseorang atau mungkin sering dikatakan sebagai oknum yang seyogianya merupakan pihak yang mengayomi dan kemudian melindungi masyarakat, di mana pelaku di sini adalah aparat penegak hukum. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Saya juga ingin menggarisbawahi bahwa saya sebenarnya menyayangkan sekali, tapi saya bisa memahami mengapa korban misalnya tidak langsung meminta bantuan hukum, misalnya kepada penyedia layanan ataupun kepada fakultas di dalam hal ini, kepada pihak universitas. Karena saya yakin tekanan kejiwaan khususnya yang dihadapi oleh pelaku ini, oleh korban ini luar biasa berat, sehingga memungkinkan dia untuk mencegah dia untuk kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak fakultas untuk meminta pendampingan hukum misalnya, atau kepada pihak penyedia layanan. Nah, ini merupakan hal yang seharusnya dapat dicegah apabila pendampingan hukum ini dapat dilakukan dari awal, maka hal-hal yang seperti ini tentunya dapat dihindari. Hal-hal seperti ini maksud saya adalah vonis yang terlalu ringan misalnya, atau pasal yang menurut pendapat kami, menurut hemat kami itu tidak tepat untuk diterapkan seperti itu. Nah, apa pasal yang dijatuhkan kepada pelaku ini ringan ya, Bu ya. Nah, apakah sejauh ini korban sudah menerima keadilan sesuai hukum yang berlaku, apalagi adanya celah tuntutan hukum yang lebih tinggi sebenarnya, Bu? Baik, kalau misalnya kita melihat pada kasus ini, saya dapat mengatakan bahwa korban belum mendapatkan keadilan. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana korban akhirnya berani. Mungkin dia juga terpaksa untuk speak up ya, seperti itu. Akhirnya dia merasa ini kok tidak adil, saya sudah menjadi korban. Tapi kemudian vonis yang dijatuhkan oleh hakim, yang tentu saja melihat kepada tuntutan jaksa yang sedemikian ringan. Tuntutan jaksa itu kalau saya tidak salah itu 3 tahun 5 bulan, akan tetapi vonisnya 2 tahun 6 bulan. Ini kan sangat ringan sekali. Sementara kalau kita lihat pasal tersebut, ini pasal 286, itu kan hukuman maksimalnya itu 9 tahun. Nah, sementara kami juga melihat bahwa pasal ini tidak tepat untuk diterapkan. Mengapa demikian? Pertama, pasal ini kan terkait dengan persetubuhan persetubuhan terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya, di mana diketahuinya perempuan ini dalam keadaan tidak sadar seperti itu. Nah, hukumannya lebih ringan, ancaman hukumannya lebih ringan 9 tahun. Sementara kami menganggap bahwa kasus ini seharusnya bisa diterapkan pasal 285, yaitu perkosaan, yang mana ancaman hukumnya itu jauh lebih berat, yakni 12 tahun. Kalau kita lihat misalnya pada pasal pemerkosaan ini kan garis bawahnya adalah kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual ini kan adalah segala perbuatan baik fisik maupun non fisik terhadap tubuh badan seseorang yang mengarah kepada tindakan seksual, di mana perbuatan seksual ini bisa misalnya kekerasan seksual ini dalam artian dia bisa dilakukan dengan ancaman, di bawah ancaman misalnya, ataupun kemudian bujuk rayu, tipu muslihat, atau hal lainnya misalnya yang memungkinkan korban ini menjadi tidak berdaya, karena namanya juga dipaksa ya, ini kan kekerasan ya, seperti itu. Nah, seharusnya bisa digeser ke arah situ kalau menurut saya. Pasal yang lebih tepat diterapkan bahwa ini adalah pemerkosaan, bukan hanya persetubuhan dalam hal perempuan yang tidak dalam keadaan sadar. Kalau ini bisa diterapkan pemerkosaan, maka ancaman hukumannya akan jauh lebih berat. Dan ini menggarisbawahi bahwa adanya kekerasan seksual ini. Kalau kita mengikuti fakta-fakta yang dipaparkan oleh pelaku, oleh korban maksud saya, yang kemudian bisa kita lihat pada fakta-fakta persidangan, ini perlu saya garisbawahi bahwa sampai saat ini saya juga belum melihat putusannya ya, putusan pengadilan negeri itu yang seperti apa. Kami hanya bisa mengakses pada
website dari Mahkamah Agung seperti itu. Sehingga kami mengumpulkan fakta-fakta bahwa ini hanya diterapkan pasal 286 bukan 285. Sementara kalau kita lihat itu kan putusannya menyatakan bahwa di situ si korban ini dia diperdaya, dia dicekoki minuman dalam hal ini, kemudian minuman tersebut membuat dia tidak berdaya dan dia kemudian dibawa, di garis bawah ya, dibawa dengan kursi roda ke hotel. Ini kan sudah menjadi indikasi ya, dia dibawa dengan kursi roda berarti dia tidak berdaya. Ada unsur kekerasan yang luar biasa di sini, di mana korban dibuat menjadi tidak berdaya dan kemudian dibawa ke hotel dan dalam keadaan tidak sadar, ataupun dia sadar tapi badannya sudah tidak bisa melakukan apa-apa karena pengaruh dari minuman tersebut. Nah, begitu. Oke, baik Ibu, kira-kira harus seperti apa Ibu jika mungkin nanti ada lagi korban yang bernasib sama dengan kasus yang menimpa mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat ini, karena saat proses hukum tidak ada pendampingan hukum bagi korban Ibu? Iya betul, itu tadi yang juga saya sesalkan ya, seharusnya dari awal itu terhadap korban, terutama perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan juga kalaupun bisa saya tambahkan anak yang berhadapan dengan hukum, saya tekankan ini harus ada pendampingan hukum, bukan hanya pendampingan secara psikologis saja atau secara kejiwaan terhadap si korban ini. Mengapa perlu sekali pendampingan hukum? Rata-rata kebanyakan orang berpendapat kan si korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum misalnya. Akan tetapi pendamping hukum yang memiliki perspektif keadilan terhadap perempuan itu akan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa si korban ini dia benar-benar mendapatkan keadilan dan juga perlindungan hukum dari negara seperti itu, dan juga memastikan bahwa proses yang ia lalui ini sensitif, peka terhadap keadaan korban tersebut. Sehingga di sini saya ingin menekankan bahwa di dalam setiap kejadian atau di dalam peristiwa yang melibatkan perempuan yang berhadapan hukum ini harus ada pendampingan. Saya juga ingin menekankan juga bahwa untuk penyedia layanan bantuan hukum itu sebenarnya di Banjarmasin ini sudah ada ya Mbak ya, bukan hanya di Banjarmasin tapi di seluruh Kalimantan Selatan itu banyak sekali penyedia layanan bantuan hukum. Silahkan reach out seperti itu ya, jangkau, datangi seperti itu, kemudian minta bantuan. Ada skema-skema untuk itu. Baik Ibu, kejadian ini kan terjadi pada bulan Agustus 2021 ya Bu ya. Nah kasus ini baru viral kembali setelah adanya putusan. Nah sampai ini pihak ULM sendiri baru mengetahuinya Bu. Ya mungkin karena memang ya tidak mudah bagi perempuan untuk terbuka atas kejadian ini yang menimpa kepada dirinya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu? Apakah Ibu bisa menjelaskan fenomena seperti apa Bu? Ya baik, terima kasih Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat dari perspektif perempuan misalnya, dan ini juga berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, ada sebenarnya 3 tahap bagi korban, terutama ini adalah perempuan, untuk dia bisa mengakses keadilan. Pertama, si korban ini, sang korban ini, dia harus tahu terlebih dahulu bahwa apa yang dia alami ini adalah sebuah ketidakadilan. Begitu misalnya dilakukan kekerasan terhadap dirinya, ketidakadilan yang ia alami, banyak sekali korban yang tidak mengenali bahwa apa yang dilakukan terhadapnya itu adalah salah, ada sebuah ketidakadilan. Nah, apabila korban belum dapat mengenali bahwa apa yang dilakukan terhadapnya itu adalah sebuah ketidakadilan, maka dia tidak akan bisa atau sulit untuk berproses untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini adalah menemukan siapa nih yang melakukan ketidakadilan ini, siapa yang bisa ia salahkan untuk melakukan ketidakadilan ini. Kalau boleh saya contohkan, misalnya contoh lain adalah misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Istri yang dipukul atau dilakukan KDRT terhadap dirinya, sangat banyak sekali yang masih belum mengenali bahwa KDRT itu adalah sebuah kekerasan, adalah sebuah ketidakadilan. Dia menganggap bahwa oh ya wajar saja saya diperlakukan seperti itu misalnya. Atau di dalam kasus kekerasan seksual misalnya ada korban yang berpendapat bahwa ya wajarlah saya diperlakukan seperti itu karena saya berpakaian pendek, saya dan lain sebagainya, padahal itu tidak seperti itu. Nah, inilah perlunya tadi penanaman kesadaran bahwa apa yang dilakukan terhadap seseorang itu adalah sebuah ketidakadilan, dan ini perlu dukungan dari masyarakat luas. Masyarakat luas tidak boleh seyogianya tidak menghujat korban.
bahwa ya kamu sendiri kenapa mau diajak jalan. Yang harus kita fokuskan ini adalah si pelakunya, seperti itu kan ya. Kalau budaya masyarakat mendukung korban, maka korban dapat berproses ke tahap kedua tadi, menemukan siapa yang melakukan kesalahan padanya, mampu untuk menyalahkan pelaku, maka baru dia akan bisa berproses ke tahap yang terakhir, ke tahap ketiga. Apa itu? Yaitu akses keadilan. Apa? Yaitu melapor misalnya ke penyedia layanan, melapor ke polisi. Jangan dikira bahwa ketiga tahapan ini tingkat tahapannya bisa luar biasa panjang. Saya sangat mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh korban DPPS ini, bahwa dia dalam beberapa hari setelah kejadian tersebut, meskipun dengan dukungan keluarganya, tentu saja dia mampu untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Meskipun dalam hal lain dia masih sangat berproses dan menemukan tekanan yang luar biasa terhadap kejiwaannya untuk dapat misalnya menemukan penyedia layanan atau melaporkan ke fakultas. Nah, hal ini harus kita pahami terlebih dahulu bahwa tidak semua orang, pertama ya, tidak semua orang itu bisa asertif, bisa memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya, seperti itu. Tidak semua orang seperti itu. Harus kita pahami juga bahwa data-data kekerasan seksual ini juga menunjukkan dari sekian data yang masuk itu sebenarnya seperti gunung es, itu hanya kelihatan ujungnya saja. Yang mengalami dan tidak melaporkan itu jauh-jauh lebih banyak. Begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Lena, selaku aktivis perempuan dan juga dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selamat sore dan selamat bertugas, Bu. Baik, terima kasih Mas.